Assalamualaikum. Sebelum videonya mulai, jangan lupa dukung channel Kajian Remaja Official dengan cara like, comment, dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nyala nggak nih? Tes. Katanya bedanya orang miskin sama orang kaya, kalau ngecek mikrofon, orang miskin bilangnya tes, orang kaya bilangnya cek. Gitu ya. Katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya alhamdulillah teman-teman bisa ketemu teman-teman luar biasa ya. Wajah-wajahnya Masya Allah keren-keren banget nih anak muda. Terus juga alhamdulillah cuaca hari ini cukup mendukung kita ya. Lumayan cerah. Jadi semoga hati kita juga cerah juga ya hari ini ya enggak? Terus kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini memiliki kendala untuk hadir agar kemudian Allah mengangkat kendalanya. Saudara-saudara kita yang kendalanya karena sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Yang memiliki musibah, semoga Allah segera mengangkat musibahnya. Yang memiliki permasalahan hati juga sama, semoga Allah juga segera mengangkat masalahnya. Yang memiliki masalah ekonomi pun begitu ya, semoga Allah segera mengangkat masalah ekonominya. Terus untuk kita yang hadir di sini, semoga Allah meneguhkan keistiqomahan kita, keimanan kita, ketakwaan kita, konsistensi kita untuk bisa terus hadir setiap pekan. Amin. Dan semoga semuanya terus berada dalam naungan dan limpahan rahmah atau cinta dan barokah ya, dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang pasti juga sangat bahagia bertemu teman-teman ya, intinya masih itu. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman insyaallah. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Kita mah harus ya dapat syafaat itu. Kenapa? Soalnya modal kita mah pas-pasan ya. Ya enggak? Kita ya seperti yang sudah-sudah gitu ya. Ngarep dapat surga, ngandelin ibadah, ya cukup tahu diri. Kayak gitu. Tapi setidaknya ketika kita punya cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu bisa menjadi syafaat kita nanti. Termasuk juga yang mau kita bahas pada hari ini ya. Bagian dari tauhid adalah cinta kepada Allah, yang kemudian manusia seburuk apapun kepribadiannya, sebanyak apapun dosanya, tetapi ketika dia punya cinta kepada Allah, ketika dia menggenggam tauhid di dalam dadanya, maka orang-orang seperti ini haram hukumnya, dia kekal di dalam neraka. Kayak gitu sih. Ya beda gitu kan ya. Emang intinya seperti itu sih teman-teman ya. Itulah kenapa memang syirik menjadi perbuatan yang tidak ada kompromi. Kayak gitu. Tapi itu tadi, selama kita masih menggenggam tauhid, selama kita masih menggenggam iman, itu
modal yang sangat luar biasa kayak gitu. Jadi insya Allah pada hari ini sesuai dengan tema kita akan membahas tentang siapa di balik kebahagiaan kita. Walaupun sebenarnya teman-teman udah pada tahu ya, kalau kita ngomongin siapa di balik kebahagiaan kita, ya sudah pasti Allah lah ya. Oke, selesai kajiannya segitu aja gitu. Gitu ya. Maka dari sini pun silahkan teman-teman bertanya ya. Nanti pada saat materi berakhir bisa langsung kita bahas, dan di sini juga sama juga tidak akan mau terlalu berpanjang-panjang ya. Khawatir seperti yang sudah-sudah, kan harapannya paling lama setengah 6 kita udah beres. Gitu. Materi kali ini seperti yang biasa sampaikan bahwa menyampaikan kitabnya terlebih dahulu ya, supaya nanti teman-teman bisa mengambil referensinya. Gitu. Masih kita ambil dari beberapa kitab tafsir, mulai dari Ibnu Katsir, Fi Zilalil Quran, terus juga jalan lain. Jadi hanya mengambil dari 3 kitab itu saja yang kemudian kita sarikan supaya mudah untuk kita cerna bareng-bareng gitu. Itu ya. Jadi pada kenyataannya gini ya teman-teman, para ulama zaman dahulu itu sangat luar biasa mereka ketika mereka memberikan pemahaman kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita, bahkan pada sampai tahapan di mana mereka memahami kondisi batin seseorang, kondisi psikologis seseorang gitu ya. Jadi ketika apun membaca tafsirnya itu ya, yang ini berhubungan dengan, maksudnya ternyata dalam Quran surat Al-Ikhlas itu pun membahas tentang tujuan kebahagiaan yang ingin kita capai kayak gitu. Gitu sih. Karena pada hakikatnya di sini ya, kan kalau bahasa Al-Quran itu ngejelasin kepada kita apa sih sebenarnya tujuan manusia ya, gitu, tujuan manusia atau tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu kan sudah ada ya, gitu kan di dalam Al-Quran itu wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun gitu kan ya, kayak gitu. Tapi maksudnya memang secara fungsi, secara tugas kita sudah paham gitu ya, Allah tuh ngasih tugasnya kayak gitu. Tapi pada kenyataannya di sini manusia memiliki ekspektasinya sendiri, memiliki cita-citanya sendiri, gitu. Yang kemudian seringkali ketika ini kita bangun dengan jalan yang tidak selaras dengan apa yang Allah inginkan, dengan apa yang Allah berikan petunjuknya, ini yang kemudian menjadi masalah gitu buat kita, gitu teman-teman ya. Karena ternyata pada intinya gitu, apa sih tujuan manusia itu ya, pada intinya ya. Di sini kita akan membahas tujuan manusia itu ternyata sederhana teman-teman gitu. Kalau ditanya gitu kan, apa sih tujuan hidup kamu gitu kan ya, apa sih tujuan kamu sekolah, apa sih tujuan kamu beli motor, apa sih tujuan kamu beli rumah gitu kan ya, apa sih tujuan kamu ikut pengajian gitu kan, saya seperti itu ya. Maka di sini sebenarnya inti dari jawaban itu semuanya ya, manusia itu cuma punya satu cita-cita gitu kan. Cita-citanya apa? Supaya bahagia kayak gitu, supaya senang. Jadi gitu aja ya. Dan kemudian di sini nanti pada penjelasan di Quran surat Al-Ikhlas ya, walaupun secara tidak langsung gitu, itu kemudian kembali mengarahkan kita versi senangnya itu kayak gimana? Enggak, duduk. Gitu. Ya. Supaya kita tidak salah arah, supaya kita tidak salah langkah, gitu kan ya. Jadi versi senang yang harus kita bangun, versi bahagia yang harus kita susun, itu adalah versi yang dia memiliki nilai yang hakiki, bukan nilai yang rapuh. Karena kalau kita memiliki versi kebahagiaan yang nilainya rapuh, itu efeknya tidak akan bertahan lama. Gitu ya. Nah, apa sih maksudnya gitu kan, kok kayaknya rumit banget gitu ya teman-teman. Oke, nih gampangnya kayak gini aja ya.
Jadi pada kenyataannya itu tadi ya, kita sepakati dulu aja ya bahwa sungguhnya emang keinginan manusia itu tadi cuma satu, pengen bahagia. Itu kan. Misalnya mohon maaf nih ya, jadi menyampaikan. Apa sih kenapa sih kamu pengen beli ini? Ya intinya karena memang dia suka dengan apa yang dilakukan itu gitu ya. Misalnya dia pengen beli baju warna biru gitu kan ya, dia pengen beli baju warna pink gitu. Tujuan utama dia kenapa? Karena saya suka dan karena saya berharap mendapatkan kebahagiaan dari baju yang saya beli. Karena kan aneh aja gitu ya kalau ada orang beli baju supaya apa? Supaya menderita gitu kan. Gitu. Walaupun memang pada kenyataannya mungkin bisa jadi ya dia menderita juga gitu. Atau ada nggak sih kalian yang kayak gitu? Itu kan misalkan beli kue gitu kan. Apa sih tujuan hidup? Misalkan dulu pernah di challenge ya sama anak-anak itu makan di apa? Ricis situ. Gitu ya. Kalau itu sih kayaknya makan itu untuk menderita ya. Saya pedesnya luar biasa. Sakit banget. Tapi intinya ya, walaupun dia tahu bahkan membeli makanan yang seperti itu pun tujuan dia buat apa? Buat nyari kesenangan. Ya gitu kan ya. Jadi intinya sih seperti itu. Terus sekolah juga sama gitu kan. Mengambil pendidikan tinggi, tujuannya buat apa? Seringkali adalah untuk mengejar kebahagiaan. Kayak gitu. Walaupun di awal barangkali dia tertatih dan lain sebagainya, terus juga yang menghadapi berbagai macam ujian, tapi dia merasa bahwa dengan cara ini mungkin akan menjadi jalan kita menjemput kebahagiaan. Kayak gitu teman-teman, ya. Jadi itu dulu. Nah, maka di sini secara konsep, tuh ya. Ketika kita diajarkan untuk memahami tentang keikhlasan, ketika kita diajarkan untuk memahami tentang tauhid, ketika kita dalam tanda kutip dipaksa hanya untuk mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya ilah gitu kan. Maka di sini kita pun sedang diarahkan untuk benar-benar berada pada track yang benar, berada pada pengertian yang benar, berada pada maksud dan tujuan yang benar agar kita nggak salah langkah teman-teman. Karena versi bahagia kita itu seringkali terlalu rendah, terlalu shallow gitu kan ya. Jadi ya itu tadi misalnya kita beli barang ya, gitu kan. Kita misalnya di sini ya laki-laki ada yang senang banget sama motor, ya enggak, senang banget nih sama motor. Terus kemudian dia udah ngelihat nih, udah ngelirik-lirik ya, motor tipe apa yang paling dia pengen. Oh mereknya ini, keluaran tahun segini, gitu kan ya. Sampai kemudian dia pun sudah berpikir gitu kan, oh joknya mau dia gimanain gitu kan ya. Terus juga mesinnya mau dia upgrade kayak gimana, kayak gitu ya. Nah di sini secara tidak langsung dia sebenarnya sedang menautkan atau nyangkutin kebahagiaannya pada si motor itu teman-teman, kayak gitu. Tapi kemudian nanti ya berhasil apa tidak si motor ini memberikan dia kebahagiaan? Kita pandang dulu secara duniawi gitu kan ya. Oke, yang pertama adalah si motor makin bagus, makin mahal perawatannya. Setuju nggak? Setuju ya? Kayak gitu. Berarti biaya bulanannya kayak gimana? Ya lumayan menguras, ya nggak? Nggak mungkin pakai oli yang kayak biasa gitu kan ya. Mulai dari oli remnya gitu kan, oli yang lain-lainnya kayak gitu. Nah seringkali sama. Bahan bakarnya juga kayak gitu ya, motor bagus tapi masa bahan bakarnya dia pakai premium gitu misalnya kan ya gitu. Biasanya enggak, motor yang bagus itu yang dia butuhkan adalah ya berarti minimal dia pakai Pertamax gitu misalkan. Dari bensinnya pun sudah berbeda teman-teman. Jadi kebahagiaan duniawi itu seringkali semakin tinggi, semakin besar, semakin mewah, maka nilai tuntutannya pun akan semakin besar juga. Kayak gitu ya. Dia akan semakin menuntut kita pada titik kesanggupan kita gitu. Itu adalah capaian kebahagiaan duniawi. Gitu ya. Maka kemudian semakin kita mengejar itu semuanya akan semakin lelah kita. Gitu. Tidak akan ada hentinya. Belum lagi nanti mungkin untuk saat ini memiliki motor tersebut adalah kebahagiaan tersendiri buat kita. Tapi ternyata dalam 2 atau 5 tahun ke depan muncul lagi tipe motor yang baru
yang ternyata jauh lebih kekinian dan modelnya juga jauh lebih kita suka. Pada saat itu kita jual motor itu dengan harga yang rendah, untuk belinya pun butuh effort lagi. Itu kan ya, mungkin ini relate-nya untuk yang cowok. Untuk yang cewek kayak gimana? Sama teman-teman. Itu kan ya, sama juga. Seperti halnya istilah beauty is pain, ya enggak? Ya, cantik itu menderita guys, gitu kan. Jadi semakin perempuan, tadi mau bilang semakin kita berusaha cantik, gitu kan berarti juga dong cantik ya. Semakin berusaha ingin tampil cantik teman-teman, semakin besar effort yang harus teman-teman keluarkan, semakin besar biaya yang harus teman-teman keluarkan. Kayak gitu kan ya. Dan ketika pun teman-teman sudah berhasil pada tahapan itu, merawatnya pun juga akan semakin menderita. Gitu kan ya. Ya misalnya, mungkin ini pun sama, hanya akan dimengerti oleh perempuan. Ketika seorang perempuan sangat menjaga kulitnya, gitu kan ya, ribetnya tuh bakal sangat luar biasa gitu kan. Kena matahari itu alergi, tumbuh jerawat satu stresnya udah luar biasa gitu kan ya. Padahal barang yang dia pakai adalah barang-barang mahalan. Kayak gitu. Lebih beratnya lagi adalah gitu kan ya. Misalnya ini mah misalnya ya. Ternyata kosmetiknya hilang. Kosmetik mahalnya itu. Wah, itu pasti uring-uringannya luar biasa. Kayak gitu. Jadi capaian duniawi itu yang menurut versi kita dia akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, itu seringkali justru malah sebaliknya teman-teman. Kayak gitu. Dan bodohnya adalah kita seringkali menikmati penderitaan kita untuk mencapai itu semuanya, padahal kita tahu bahwa kita salah. Gitu ya. Coba misalnya tanya di sini ke teman-teman yang cewek gitu kan ya. Setelah kalian membeli make up yang sangat mahal, gitu kan, bagaimana perasaan kalian yang sebenarnya ketika melihat isi dompet? Gitu ya. Penyesalan pasti ada lah ya, kayak gitu. Penyesalan pasti ada. Mahal banget sih, gitu kan ya, misalnya seperti itu. Kayak gitu. Yang cowok juga sama sih sebenarnya demikian. Tapi kemudian di sini kita akan menemukan hal yang berbeda ketika tolak ukur kebahagiaan kita atau standar kebahagiaan kita atau parameter kebahagiaan kita itu kita berikan batasannya pada nilai-nilai ukhrawi atau pada nilai-nilai agama teman-teman. Dan ini bisa teman-teman rasain sendiri, rasanya kayak gimana, nikmatnya seperti apa. Kayak gitu. Yang seringkali kalau bukan karena godaan iblis dan syaitan yang terlalu besar, sebenarnya effortnya seringkali jauh lebih ringan. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi misalnya ya, bahkan untuk orang-orang yang belum bisa ikhlas ketika berpuasa, tapi dia akan memiliki kebahagiaan ketika dia berbuka. Kayak gitu. Coba teman-teman ingat lagi momen dimana kita bahagia banget ketika berbuka. Padahal kita beratnya luar biasa. Ketika kita kecil, ya enggak? Gitu ya, merengek ke orang tua, udah boleh buka belum? Kata orang tua, bentar lagi, gitu kan ya. Padahal kita juga udah pengen banget, apalagi ketika menu berbuka sudah dihidangkan di situ. Kita bertahan dengan itu. Ya anak kecil kan ya, mana tahu nilai ikhlas ya. Tapi ketika dia berbuka pun di situ dia mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Pada saat bukanya gitu ya. Ketika beduk berkumandang gitu kan ya. Ketika azan juga dilantunkan, maka pada saat itu kebahagiaan itu besar. Atau ya apalagi kalau kita sudah sampai tahapan ikhlas gitu kan ya. Maksudnya seperti itu. Maksudnya belum ikhlas saja ternyata kita diberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Atau misalnya seperti ini. Ketika kita sholat juga sama ya. Anggap saja kita adalah orang yang sangat malas melakukan sholat. Malas banget sholat itu. Berat banget ya. Apalagi kemudian banyak ujiannya, tontonan lagi seru, main game juga lagi seru-serunya di tangan, tahu-tahu azan ya enggak? Ya kan? Kayak Masya Allah, males banget gitu ya, berat banget gitu buat nurunin itu. Buat nurunin HP di tangan, ngambil wudhu gitu kan ya. Tapi walaupun dengan berat itu, walaupun dengan keikhlasan kita yang pas-pasan, terus kemudian
kita letakkan kesukaan kita itu, kita berwudu, kita sholat. Yakin di situ ada perasaan lega yang sangat luar biasa ketika kita sudah selesai mengerjakan sholat. Gitu kan ya? Walaupun kita tidak pernah mendapatkan jaminan 1% pun bahwa sholat kita itu diterima. Benar nggak? Benar ya? Karena memang seperti itu teman-teman. Nilai kebahagiaan ukhrawi itu dia akan akan mengajak kita, akan mengantarkan kita pada sebuah ketenangan yang luar biasa. Kayak gitu. Yang itu nggak bisa terganti oleh kita. Gitu kan ya? Dan kemudian itu ketika kita baru berbicara hal yang demikian. Belum lagi kalau kita sudah masuk kepada ranah yang lain ya. Kita sudah masuk kepada ranah kesabaran, ranah keikhlasan kayak gitu. Intinya adalah ketika kita menjadikan nilai-nilai ukhrawi sebagai standar kehidupan, pada saat itu kita akan memiliki standar kebahagiaan dan pencapaian kebahagiaan yang sangat tinggi. Kayak gitu. Dan kebahagiaan yang berasal dari dari nilai-nilai ukhrawi itu tidak pernah mengkhianati kita. Kayak gitu. Tidak seperti halnya tadi ya. Ketika yang kita kejar itu standarnya duniawi, dia sudah pasti mengkhianati kita. Itu ya. Tapi kalau yang kita kejar adalah nilai-nilai ukhrawi, maka dia sudah pasti akan terus menemani kita dan memberikan kebahagiaan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kayak gitu. Nah, inilah kenapa memang orang-orang yang semakin dewasa, orang-orang yang semakin bijak, maka mereka akan mencari nilai-nilai standar berdasarkan, maksudnya nilai-nilai kebahagiaan yang standarnya itu kepada nilai-nilai ukhrawi. Kayak gitu. Karena memang tidak pernah ada pengkhianatan di situ, gitu kan ya. Jadi habis sholat terasa bahagianya seperti apa? Beda deh dengan kebahagiaan kalian habis dapat baju baru pun gitu ya, beda rasanya. Atau teman-teman habis misalnya apa istilahnya itu push rank gitu ya nggak? Buat sebagian anak gitu mungkin SMP SMA atau yang seneng main aja sebenarnya nggak yang ngerti-ngerti amat ya, gitu. Tapi kebahagiaan kalian yang seperti itu paling hitungannya cuma jam. Karena besoknya kalian akan berpikir gimana cara untuk bisa, ya gitu ya, hawa nafsu kalian terpenuhi lagi gitu kan ya. Tapi kalau dengan sholat tuh nggak begitu teman-teman. Dia akan memberikan kebahagiaan yang jauh lebih bertahan lama. Terus juga ketika kita bisa bersedekah ya pada orang lain. Misalkan kondisi saat ini, kemarin ada yang terkena banjir, ada yang terkena longsor, ada yang terkena gempa ya. Luar biasa memang kondisi saat ini. Terus kemudian kita berupaya bersedekah. Itu nilai kebahagiaan kita itu bisa bertahan lama kayak gitu. Walaupun mungkin yang kita berikan itu hanya sekian rupiah. Gitu kan ya. Dan dia masih tetap bercokol di dalam hati kita. Coba deh buktiin, gitu kan ya. Atau misalnya buat teman-teman yang merutinkan ya, misalkan setiap Jumat atau kapan gitu kan ya, itu orang-orang yang terbiasa sedekah biasanya dia akan memiliki pancaran kebahagiaannya sendiri kayak gitu. Jadi tinggal kita tanya kepada diri kita sendiri gitu, kayak gimana sih rasa nikmatnya gitu. Yakin kalian punya kesan tersendiri, karena ini juga yang disampaikan oleh para ulama kita gitu kan ya. Dan tauhid mengantarkan kebahagiaan yang seperti itu kayak gitu. Dia mengantarkan kebahagiaan yang hakiki. Walaupun kemudian hidupnya dipenuhi dengan ujian, maka dia bisa berbahagia dengan ujiannya itu. Walaupun dia setiap jalan kehidupannya itu dipenuhi dengan onak dan duri, itu kan ya. Bahkan kita tahu Rasulullah seperti apa ya ketika di Mekah itu kan dizoliminya. Tapi sebenarnya dalam tangisan Rasulullah mengadu kepada Allah, Rasulullah berbahagia dengan itu semuanya. Seperti itu, gitu kan. Kita juga paham ketika Nabi Yunus dalam tanda kutip dihukum oleh Allah, ditelan oleh ikan, berada dalam 3 kegelapan. Tapi di sana Nabi Yunus tidak memilih untuk panik teman-teman. Nabi Yunus memilih untuk menikmati jalan pertaubatannya, berbahagia dengan ujian yang Allah berikan sebagai jalan redemption ya, penebusan diri kayak gitu. Jadi seperti itu. Maka orang-orang soleh itu kondisi apapun mereka akan selalu bisa tersenyum, mereka akan selalu bisa berbahagia. Kayak gitu ya.
Apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Jawabannya balik lagi ke Quran surat Al-Ikhlas. Jawabannya adalah tauhid. Ya gitu. Itu ya. Jadi memang kalau kita ingin bahagia, yang paling utama itu sebenarnya bukan memenuhi standar-standar kehidupan duniawi kita, tetapi meningkatkan tauhid kita. Cuma itu ternyata. Itu ya. Kayak gitu teman-teman. Ya ditraktir teman gitu kan misalnya, ayo sini makan bareng, itu kan sepuasnya sampai kenyang. Kalau kekenyangan malah muntah kita, ya enggak? Kayak gitu. Ya itu memang pokoknya capaian duniawi itu seringkali seperti itu. Ya. Terus yang berikutnya adalah ketika tauhid itu adalah konsep, maka kemudian aplikasinya apa? Aplikasi untuk mendapatkan kebahagiaan adalah sholat. Kayak gitu. Itulah kenapa kita ketika mendengarkan azan, itu kan ya, di sana ada kalimat hayya 'alal falah. Itu kan ya. Apa sih artinya hayya 'alal falah, teman-teman? Ya. Jadi kan itu artinya setiap muazin itu mengajak kita kepada kemenangan. Jadi ngajak sholat itu sama dengan ngajak kita untuk menang. Ketika ngajak sholat itu ngajak kita buat bahagia. Gitu. Karena dengan cara itu memang itu sholat 5 waktu itu dia akan menjadi benteng kita untuk memperbaiki segala macam kehidupan gitu ya. Atau jadi misalkan setelah kita sholat ya, kita beraktivitas, itu kan ada aja pikiran-pikiran melenceng yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas buruk yang kita lakukan. Maka di sini sholat itu ngelurusin lagi, kayak gitu. Terus juga ternyata orang yang benar sholatnya, besar kemungkinan dia benar hidupnya, gitu ya. Orang yang paling serius dengan sholatnya, maka dia pun paling serius dengan syurganya. Dan orang-orang ini yang kemudian akan mendapatkan al-falah, kemenangan. Nah, hebatnya di sini adalah ya, jadi di dalam Al-Qur'an itu kan ada fatah, ada palah ya. Ya enggak? Misalkan kita pernah mendengar namanya Futuh Mekah ya enggak? Gitu kan ya, kemenangan kota Mekah atau terbukanya kota Mekah gitu kan. Apa sih bedanya fatah dengan falah? Kalau fatah itu kemenangan yang sifatnya duniawi aja. Itu ya. Tapi kalau falah kemenangan yang sifatnya dunia akhirat. Gitu. Jadi ketika muazin mengumandangkan azan, mengajak kita kepada kemenangan, itu adalah kemenangan dunia akhirat. Kayak gitu. Maka untuk mendapatkan kemenangan dunia akhirat, mendapatkan kebahagiaan itu, yang berikutnya yang harus terus kita jaga adalah sholat. Kayak gitu. Itu rahasia utama. Itu kan ya. Bahkan Rasulullah dalam beberapa hadis mensabdakan kepada kita, ketika kita dalam kondisi terpuruk, ketika kita dalam kondisi yang merasa sangat jatuh, maka lakukanlah sholat. Itu kan ya. Ketika hati kita penuh dengan kegalauan, ketika hati kita penuh dengan permasalahan, tidak bisa berhenti, berpikir terus berputar-putar, yang pertama dilakukan jangan dulu berpikir ini gimana keluar dari masalah ini. Bukan. Atau juga kita berkata kepada siapa saya harus curhat. Bukan. Orang yang mana yang bisa saya mintai tolong, bukan. Tetapi ambil wudhu dulu, terus kemudian sholat. Kayak gitu. Karena justru inilah yang sudah Allah janjikan buat kita. Kayak gitu. Gitu ya. Habis dilukai hatinya, ambil wudhu, sholat. Itu kan ya. Terus mendapatkan musibah yang sangat luar biasa, ambil wudhu, sholat. Kayak gitu.